Jom masak ikan guna bahan seadanya. Hai sahabat online, assalamualaikum. Jumpa lagi kita di blog sederhana aku. Oke besti, seperti yang kamu nampak di sini aku sedang marinasi ikan sebelum aku goreng. Marinasi ikan guna serbuk kunyit saja. Kalau kamu besti, biasa kamu panggil ikan apa nih? Kalau suamiku bilang pula ikan kerapu merah. Sebenarnya ikan ini bukan kami beli, tapi pemberian rezeki dari jiran. Ikan fresh baru naik dari laut, jadi apa tunggu lagi? Terus aku masak. Kebetulan time itu pun aku tidak tahu mau masak apa. Jadi aku pun memutuskan untuk masak ikan sweet and sour ataupun ikan masak asam manis. Dan seperti yang kamu nampak, aku guna bahan seadanya. Yang masih ada dalam peti sejuk, yaitu timun dan tomat. Bahan yang lain pula bawang merah dan bawang besar. Oke, seterusnya oleh karena minyak masak kita pun sudah cukup panas, jomlah kita goreng ikan. Tapi sebelum aku goreng tuh, aku tabur dulu dengan sedikit tepung gandum supaya dia punya minyak tuh kan tidak memercik. Sebenarnya kuali aku ini tidak cukup besar, tapi pandai-pandai sajalah. Itulah aku siram-siram minyak di atas badan ikan. Jadi biar ikannya masak sekata. Oke, singkat cerita, 2 ekor ikan sudah siap digoreng. Next kita masak sosnya lagi. Seperti biasa, tulis perbawangan hingga naik wangi dan bertukar warna. Lepas itu aku kasih masuk sedikit cili kisar supaya dia ada rasa masam, so aku kasih masuk sedikit sos tomato. Kemudian kacau-kacau dia sehingga dia sebati. Lepas itu bolehlah masukkan segala perasa yang ada di dapur. Sebenarnya ikan masak sweet and sour ini lagi sedap kalau ada nanas dan lobak, tapi oleh karena tidak ada di rumah, jadi aku guna bahan yang ada lagi saja. Satu kekurangan bahan masakan ini pun bukan menjadi penghalang untuk aku masak. Hanya menggunakan bahan yang ada di dapur sejak pun jadi jok masakan kita besti. Oke, lepas sejak aku letak perasa tuh, aku kasih masuk lagi sedikit bencuhan tepung jagung supaya kuah kita tuh nampak lebih pekat. Dikacau-kacau lagi bagi dia sebati. Lepas itu kasih masuk lagi sedikit gula biar dia ada rasa-rasa manis. Bila sosnya sudah cukup masak, sudah cukup rasa dan sudah cukup pekat, bolehlah kita masukkan bahan-bahan yang aku potong tadi. Lepas itu dikacau-kacau lagi, masak hingga matang. Masak sekejap saja bagi dia tercampur aduk. Dan akhirnya sos ikan kita pun sudah masak, bolehlah disiram di atas ikan tuh.